Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus melonim dong sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kalami Asyidiki. Saya Nabila Putri Hairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pemantulan dan pembiasan pada cermin cekung dan lensa cembung. Pemantulan cahaya pada cermin cekung dan lensa cembung. Apa sih pemantulan cahaya itu? Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Jenis pemantulan cahaya ditinjau dari segi arah sinar pantul atau bidang pantulnya, terdapat dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan difus atau pemantulan baur. Pemantulan teratur. Syarat utama dari terjadinya pemantulan teratur yakni terdapat sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terdapat pada garis bidang datar yang sama. Selain itu, pemantulan teratur memiliki sinar-sinar pantul dengan arah dan besar sudut yang selalu sama. Pemantulan difus atau pemantulan baur. Sifat utama jenis pemantulan ini adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Cahaya yang mengenai permukaan cermin cekung akan dipantulkan dengan 3 cara berbeda yang dikenal sebagai 3 sinar istimewa, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus F. Sinar datang melalui titik fokus F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin M akan dipantulkan melalui titik itu juga. Sedangkan peristiwa pemantulan pada cermin cembung memiliki 3 sinar istimewa juga, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus F. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin M akan dipantulkan seolah-olah sinar datang dari titik tersebut. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas di antara dua medium yang berbeda. Pembiasan terjadi ketika cahaya datang dengan sudut tertentu, tidak tegak lurus ataupun sejajar mengenai bidang batas dua medium. Cahaya yang dibiaskan akan mengalami perubahan arah, kecepatan, dan panjang gelombang, sedangkan frekuensi dan fase gelombang cahaya tersebut tetap. Hukum pembiasan Snellius. Peristiwa pembiasan cahaya dijelaskan dalam hukum pembiasan Snellius yang berbunyi sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Apabila sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung dan lensa cekung. Pada lensa cembung, sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan melalui titik fokus aktif F1 di belakang lensa. Sinar datang melalui titik fokus pasif F2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat optik lensa O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pada lensa cekung, sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus aktif F1 di depan lensa. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif F2 di belakang lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat optik lensa O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pada percobaan yang pertama, kita akan menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, kita akan menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Perhatikan percobaan berikut ini. Pada cermin datar, berkas-berkas cahaya akan dipantulkan secara teratur, sehingga sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Selanjutnya, kita akan menggunakan permukaan cermin yang melengkung ke dalam untuk menyelidiki sifat pemantulan pada cermin cekung. Coba kalian perhatikan pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin cekung.
Pemantulan cahaya pada cermin cekung bersifat konvergen, artinya mengumpulkan sinar-sinar pantul. Sinar-sinar pantul akan terkumpul pada satu titik. Titik itu disebut sebagai titik fokus. Jadi titik fokus pada cermin cekung bersifat positif, karena terletak di depan cermin. Selanjutnya kita gunakan permukaan cermin yang melengkung keluar untuk menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung. Coba kalian perhatikan percobaan berikut ini. Pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Titik fokus pada cermin cembung tidak terbentuk di depan cermin, melainkan di belakang cermin, bersifat maya dan bernilai negatif. Selanjutnya kita akan menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa. Pertama, kita gunakan sebuah lensa bikonkav untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cekung. Coba kalian perhatikan percobaan ini lebih dekat. Pembiasan cahaya pada lensa cekung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar bias. Kemudian jika kalian perhatikan lebih dekat lagi di bagian depan lensa, terdapat titik fokus lensa, yaitu titik fokus yang terletak di sisi yang sama dengan sinar datang, sehingga titik fokusnya bernilai negatif atau bersifat maya. Selanjutnya kita gunakan lensa biconvex untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cembung. Sinar datang yang melewati lensa cembung akan dibiaskan menuju ke satu titik, sehingga sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar-sinar bias, yaitu bersifat konvergen. Karena titik fokusnya selalu berada di belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung adalah fokus sejati atau bernilai positif. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.